Mitra Tia TV masih dalam rangkaian acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, hari Sabtu 2 Mei 2015. Setelah upacara selesai, acara dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pemenang lomba di bidang pendidikan, dan penyerahan mobil SMK kepada Wali Kota Surakarta. Untuk hadiah diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2015 ini, terdapat juga stand pameran hasil penelitian siswa-siswi dari beberapa sekolah di Kota Surakarta. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, beserta Ibu Atikah Ganjar Pranowo dan rombongan menyaksikan satu persatu hasil penelitian siswa-siswi di stand pameran tersebut. Dalam acara ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bersama Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudiatmo, melakukan test drive mobil SMK berkeliling area pameran. Apalagi kalau kita bicara ujian nasional kok ceritanya ngepek ramutu. Sekarang cerita jujur, moralitas dibangun mulai dari kejujuran. Hasil soal ikhtiar. Apapun namanya, kalau sudah belajar, sudah berdoa, terimalah. Tapi tidak perlu nyontek, nggak perlu ini. Yang penting untuk bisa kita bangun karakter dari pendidikan itu, harapan itu. Dan kita bikin sekolah itu menyenangkan. Seperti tadi pidatonya Pak Anies itu, menyenangkan, bukan menyebalkan. Jadi kalau orang pengen itu selalu rindu untuk belajar. Ya. Masih dalam spesial event TA TV, peringatan Hari Pendidikan Nasional untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 yang berlangsung di Stadion Sriwedari Kota Surakarta ini. Dan kali ini saya bersama Kepala Disdikpora Kota Surakarta, Ibu Eti Retnowati. Bu Eti, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Bu Eti, di Hari Pendidikan Nasional 2015 ini ada tema yang diusung ya, terkait dengan pendidikan dan kebudayaan sebagai gerakan pencerdasan dan generasi berkarakter Pancasila. Ya, kira-kira menerjemahkan tema ini seperti apa nanti? Jadi tadi kalau kita mendengarkan sambutan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebenarnya sudah jelas bahwa penyiapan generasi yang berkarakter Indonesia tadi ada mandiri, disiplin, kemudian berkualitas, itu harapan kita ke depan seperti itu. Sehingga tadi juga Pak Menteri menyampaikan di dalam sambutannya bahwa pendidikan atau sekolah itu harus menjadi taman, sehingga taman itu nanti tidak ditakuti oleh anak-anak akan senang berada di sekolah, sehingga semua akan proses belajar mengajar akan nyaman diikuti oleh anak-anak, sehingga apapun yang kita inginkan dalam arti untuk membentuk anak-anak berkarakter Indonesia itu mungkin akan lebih mudah menurut saya. Kalau di Kota Surakarta bagaimana nanti untuk menerjemahkannya di Kota Solo? Untuk Kota Surakarta kita sudah punya perwali sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini kan tentunya tidak hanya dari sisi sarana prasarana, tetapi saya selalu berharap bahwa sekolah ramah anak ini dalam semua sisi, secara fisik dan psikis tentunya. Bagaimana fisiknya sekolah itu juga bagus, nyaman, semua sarana prasarana terpenuhi, tetapi secara psikis anak-anak ini juga tidak ada tekanan, belajar dengan enak, Bapak Ibu gurunya juga care, harapannya kan seperti itu. Teman-teman yang lain juga care, dan kita berharap tidak ada kekerasan yang terjadi di sekolah. Apa yang menjadi tantangan utama di Kota Surakarta untuk bidang pendidikan ini?
Kalau di Surakarta sebetulnya kan kita sudah cukup mapan. Cuma nanti kita akan perkuat karena kita sudah dicanangkan sebagai kota inklusi. Kemudian kita juga mempunyai sekolah-sekolah yang ramah anak, sehingga mau tidak mau pendidikan untuk semua harus tercapai. Kita tidak boleh melaksanakan pendidikan ini dengan diskriminasi. Siapapun harus bisa sekolah, khususnya untuk sekolah usia sampai dengan 12 tahun. Lah ke depan kan masih wajib belajarnya kan sampai dengan 15 tahun. Ya, ini yang akan kita persiapkan. Kalau dari sisi sekolah, sarana prasarana di Kota Surakarta saya rasa sudah cukup memadai, meskipun mungkin ada beberapa ruang kelas atau sekolah yang mungkin masih perlu ada perbaikan-perbaikan. Tadi disampaikan bahwa pendidikan bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua. Ada yang disampaikan untuk masyarakat di Kota Surakarta dan sekitarnya. Ya, tadi juga disampaikan di sambutan Pak Menteri ya, bahwa tidak hanya kewajiban kita sebagai pemerintah memang harus punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian masyarakat juga punya peran. Bagaimana anak ini setelah di rumah dididik oleh orang tuanya, yang pertama tentunya adalah orang tua, keluarga. Kemudian dia berada di sekolah sekitar 7 jam di sekolah. Kemudian waktu yang lain kan dia ada di lingkungan, ada di masyarakat. Tentunya masyarakat juga punya peran penting untuk mempersiapkan generasi muda kita untuk berkarakter Indonesia. Sehingga kalau terjadi sesuatu memang bukan semua sepenuhnya kesalahan sekolah, tapi harus kita lihat dia di rumah pendidikannya seperti apa, kemudian di masyarakat seperti apa. Di sekolah baik, di rumah baik, tapi kalau nanti di lingkungannya juga ada sesuatu yang tidak pas, tentu akan berakibat juga tidak baik. Yang terakhir, harapan di Hari Pendidikan Nasional 2015 ini, Bu Eti. Harapan kami tentunya pelayanan pendidikan semakin meningkat, kemudian kualitas pendidikan juga meningkat, semua program-program bisa berjalan dengan baik, proses belajar mengajar dengan baik. Kemudian kemarin saya berterima kasih kepada semua jajaran dan masyarakat Kota Surakarta, ujian nasional untuk tingkat SMA SMK berjalan dengan lancar, kita masuk di 52 kota berintegritas tinggi. Mohon doanya untuk yang SMP nanti Senin mulai akan ujian nasional, kemudian SD berikutnya ujian sekolah, berharap juga akan terus seperti itu, kualitasnya baik, hasilnya baik, tetapi integritasnya juga harus baik. Terima kasih Bu Eti, dan demikian Mitra Tia TV, wawancara kami bersama Kepala Disdikpora Kota Surakarta, Ibu Eti Retnowati. Mitra Tia TV, rangkaian upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2015 tingkat Provinsi Jawa Tengah ini diakhiri dengan kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selaku pembina upacara di stan pendidikan yang berada di sebelah barat Stadion Sriwedari Kota Surakarta. Dengan berakhirnya kunjungan ke stan pendidikan ini berakhir pula untuk rangkaian acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2015 tingkat Provinsi Jawa Tengah, Sabtu 2 Mei 2015. Saya Serher Pram, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2015. Tia TV masa kini dan tetap berbudaya.